Saf, Jepang ya, yang ya ini bisa jadi King of Asia lah. Kita bagaimana mereka di laga sebelumnya ya di 4 laga sebelumnya hanya 1 kali kebobolan, dan itu pun kebobolan dari gol bunuh diri mereka sendiri melawan Australia kemarin ya. Mereka imbang dan mereka sapu bersih, nggak sapu bersih ya, karena kemarin kan lawan Australia imbang tapi sisanya meraih kemenangan, dan nggak hanya kemenangan, sangat meyakinkan menangnya. Mereka menang 7-0 lawan Cina, menang 5-0 lawan Bahrain di kandang Bahrain pula. Dan ya ini memang kalau bisa dibilang, bahkan kamu pernah bilang kalau Jepang ini sebenarnya nggak layak main di AFC ya, harusnya dia bisa main di Eropa sebenarnya. Tapi Erick Thohir dan PSSI sendiri memberi target 4 poin di 2 laga ini melawan Saudi dan Jepang. Memang Pak Erick sendiri nggak bilang 4 poin itu dibaginya seperti apa, apakah kita harus menang lawan Saudi atau lawan Jepang, tapi ya secara logika lah 4 poin itu kita imbang lawan Jepang, kita menang lawan Saudi. Tapi kamu melihat terutama peluang mencuri poin ya melawan Jepang ini gimana, Saf? Sepertinya masih ada peluang karena kalau kita melihat di pertemuan sebelumnya, Jepang bisa menang 3-1 karena gol bunuh diri Hubner dan penalti berawal dari blunder Jordi Amat. Misalnya tidak ada 2 gol itu, mereka akan bermain imbang lawan Indonesia 1-1 kemarin. Misalnya, jadi kan kalau digambarkan sebenarnya timnas Indonesia itu masih bisa mengimbangi Jepang dengan catatan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu. Aku yakin dengan skuad seperti ini, Garuda bisa mengimbangi timnas Jepang karena juga melihat dari komposisi sebelumnya, tidak ada Eliano, Orat Mangun, Haye, Paes, Nathan Chu, dan sebagainya, itu kan belum ada. Nah, dengan adanya mereka, aku haraplah bisa minimal 1 poin untuk melawan Jepang nanti. Lalu khusus melawan Arab Saudi, ini kan mereka baru berganti kepelatihan meskipun mengambil pelatih lama mereka ya. Tapi kan komposisi pemain, taktik juga harus kembali dirombak begitu ya. Kita tahu sedikit perbedaan antara Mancini dan Hervé Renard ini. Kalau Mancini kan sebenarnya dia itu tipe pelatih yang suka bertahan, dia seperti Diego Simeone atau Conte. Beda cerita kalau Renard ini kan melawan tim sesama Asia, dia maunya menyerang begitu. Nah, jadi aku harap dengan kondisi timnas Arab Saudi seperti ini, bisalah Indonesia menang minimal 1-0 kah atau 2-1 kah gitu. Kita bukan mementingkan skor, tapi yang penting hasil dari 2 laga ini cukup penting, karena kalau misalnya kembali menuai hasil kekalahan lagi, peluang untuk lolos ke ronde 4 kan juga semakin sulit. Kita belum tahu kondisi bulan Maret 2025 nanti seperti apa gitu kan. Apakah ada pemain-pemain inti yang cedera, kita kan nggak tahu. Memikirkan masa depan boleh, tapi bekerjalah untuk yang sekarang ini begitu. Manfaatkan apa yang ada. Secara kemarin Coach Justin sudah spoiler kalau rumput GBK katanya udah mulai bagus, jadi Tom Haye tidak mungkin luka lagi waktu cedera kan begitu. Nah, tidak ada alasan untuk tidak bisa merebut poin yang ditargetkan. Karena Coach Sinteyong juga sudah meminta tolong kepada ribuan warga Korea Selatan untuk datang ke Stadion GBK. Kita tahu kalau Korea Selatan dan Jepang ada rival ya di sepak bola. Jadi dukungan penuh dari warga-warga Indonesia Korea Selatan, aku harap bisa memberikan dampak positif kepada timnas Indonesia. Ya, mantan pemain Jepang yang bermain di Liga Indonesia itu Shohei Matsunaga bilang kalau bahwasannya Jepang dengan kekuatan yang sekarang
itu pun tetap masih susah untuk mencuri poin di Gelora Bung Karno. Jadi dengan pandangannya sebenarnya ada harapan untuk kita bisa mencuri poin, apalagi dengan permainan Jepang terakhir aku bilang itu memang bukan yang bukan yang seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin ada rasa di mana Jepang sudah cukup aman di grup ini, melihat persaingan di grup ini, di grup C ini posisi lebih diperebutkan posisi 2 sampai 6 ya sih. Jadi 2 sampai 6 itu masih sangat terbuka, tapi praktis Jepang dengan keunggulan yang jauh aku rasa akan hampir pasti lolos. Nah, itu harapannya di pertandingan ini Jepang bisa kembali seperti calm down lah untuk ya oke lah merelakan pertandingan ini, apalagi Hajime Moriyasu bilang kalau bahwasannya dia ingin kalau dia akan lolos bersama Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tapi ya bagaimanapun kita tetap harus berusaha ya. Tapi misalnya kalah pun dengan kita menyulitkan mereka ya menurutku aku juga sudah cukup puas gitu. Tinggal nanti bagaimana melawan Saudi, dan tadi kamu sudah spill dikit Hervé Renard nih, aku sebenarnya punya banyak catatan, tapi mungkin kita akan bahas tuntasnya nanti ketika kita akan bahas melawan Saudi ya. Bagaimana pelatih ini bertipe pelatih ini, aku sangat ingat banget melawan Argentina tim jagoanmu Lionel Messi, Lautaro Martinez, semuanya pusing sama offside trap-nya. Itu waktu itu ya aku jadi ingat ketika kemarin Hansi Flick pegang Barca, bagaimana Mbappe, Bellingham semuanya pusing sama offside-nya Hansi Flick. Tapi itu mungkin kita nanti akan bahas itu ketika lawan Saudi.